Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu serta yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita mulai ibadah hari ini ada hal-hal yang perlu kami ingatkan. Handphone harap di silent dan kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tentu menyayangi dan ingin merawat gedung gereja kita yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu kami mohon dengan sangat untuk tidak makan dan minum dalam ruang ibadah dalam setiap jam ibadah maupun pada saat sesi latihan, paduan suara, gladi resik ataupun aktivitas lainnya yang berlangsung di ruang ibadah. Kita semua bertanggung jawab untuk merawat kebersihan dan tentu menjaga seluruh peralatan yang ada di dalam ruang ibadah dan kami percaya kita semua dapat mentaati peraturan ini. Terima kasih. Warta lisan, mohon perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk warta berikut. Berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 9 Januari 2025, Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman di usia yang ke-72 tahun. Jenazah dimakamkan pada hari ini Minggu 12 Januari 2025 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Majelis dan segenap jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertukaran penatua Klasis Jakarta Timur, dalam rangka pertukaran penatua Klasis Jakarta Timur pada hari ini Minggu 12 Januari 2025 pukul 9, GKI Cipinang Elok kedatangan penatua dari GKI Sunter, Jalan Suntermas Utara, Blok G2 nomor 17-19, Sunterjaya, Tanjung Priok sebagai berikut. Ada penatua Hanalius Lukman dan penatua Shirley F.A. Tumurang. Sedangkan penatua dari GKI Cipinang Elok akan melayani kebaktian umum pada pukul 10 di GKI Kemang Pratama, Bojong, Rawalumbu, Bekasi sebagai berikut. Penatua Laurina Ingkeriwang dan penatua Riza Andi S. Barus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Atestasi masuk, telah diterima surat permohonan menjadi anggota jemaat GKI Cipinang Elok atas diri Ibu Sheni Wenata, alamat Jalan Cipinang Elok 2, Blok AJ nomor 8. Majelis Jemaat memohon dukungan dan doa serta pertimbangan Jemaat GKI Cipinang Elok dalam proses penerimaan saudara kita yang sebelumnya bersekutu di Jakarta Baptist Community atau GBC. Setiap pertimbangan dan pergumulan dari jemaat karena alasan yang berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI dapat disampaikan secara tertulis kepada Majelis Jemaat paling lambat hari Sabtu 1 Februari 2025 pukul 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian untuk kelas katekisasi baru, Sakramen Baptisan Kudus Dewasa atau Pengakuan Percaya CD dapat mendaftarkan diri sebagai calon peserta katekisasi pada tata usaha gereja. Kelas katekisasi akan dimulai akhir bulan Januari ini. Kemudian juga formulir pendaftaran katekisasi dapat diambil di kantor tata usaha gereja pada hari dan jam kerja tata usaha, atau dapat menghubungi nomor WhatsApp Sekretariat Gereja di nomor telepon 0812 9521 0947. Terima kasih. Satu lagi ada undangan sinkronisasi program. Dengan ini kami mengundang seluruh pengurus komisi dan kelompok kerja untuk hadir dalam pertemuan sinkronisasi program pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 12 hingga 3 sore, tempat di Gedung Gereja GKI Cipinang Elok. Demikian undangan kami. Atas perhatian dan partisipasi saudara sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Warta selengkapnya dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari baca di WhatsApp grup wilayah. Ibadah kita pagi ini kita akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Meta Sartika. Majelis yang bertugas ada Penatua Sumarno, Penatua Nini, Penatua Febulus, Penatua Hendrik, Penatua Hendrata, Penatua Hanalius, dan Penatua Shirley. Pemandu pujian Bapak Heru dan Saudari Maria, pengiring pujian Ibu Evi dan Saudari Natania, pengisi pujian Ibu Herlince dan Saudari Jessica, multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudara Sugeng, dan Bapak Richard.
Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Setiap hari kita nikmati berkat Tuhan, kesehatan, pekerjaan, keluarga, makanan, minuman, dan banyak hal lainnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan Kidung Keesahan 11, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermasmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Selamat pagi saudara-saudara. Senang dapat beribadah dengan saudara-saudara pada minggu kedua di tahun yang baru, tahun 2025 ini. Juga selamat tahun baru ya semua. Ya. Nah saudara-saudara, manusia hidup dalam pertumbuhan dan tiap masa kita lewati dengan penuh syukur. Kita bukan lagi manusia lama sejak kita menerima Yesus di hati kita. Tetapi apakah selama ini kita terus makin mengenal Dia? Apakah kita terus semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita? Pesan firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 18 menyatakan,
tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk bertumbuh dan makin mengenal Tuhan. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku tetap yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita datang merendahkan diri dan berdoa, mohon ampun atas segala dosa kita dan agar Tuhan melayakan kita datang di hadirat-Nya. Saya berikan untuk masing-masing kita berdoa secara pribadi sejenak, saya berikan waktu dan kemudian saya akan memimpin dalam doa dan setelah itu nyanyikan lagu Ya Allahku di Cahyamu. Mari kita ambil waktu untuk doa secara pribadi sejenak. Kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Engkau memimpin kami. Dan Engkau juga yang telah memberikan kami kesempatan untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2025 ini ya Tuhan. Ketika kesempatan Tuhan berikan bagi kami, biarlah kami juga boleh memeriksa diri kami, kehidupan kami. Apakah setiap waktu sudah kami gunakan dengan baik, dan secara khusus apakah kami juga sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan,
kami sudah mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Khususnya dalam kehidupan kami sebagai manusia baru. Ampuni kami jika kami masih belum secara maksimal menggunakan waktu untuk kami mengalami pertumbuhan iman. Mungkin iman kami iman yang statis, atau kami menjadi orang Kristen tapi kami tidak pernah memperhatikan apakah iman kami bertumbuh atau mungkin juga makin mundur. Tuhan, biarlah ketika kami ada di tahun yang baru ini, kami boleh kembali bertekad agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mau bertumbuh. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami agar kami layak datang di hadirat-Mu pada saat ini. Ketika kami beribadah, kami boleh rasakan perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan yang menjamah kami, yang menguatkan kami, sehingga kami boleh merasakan indahnya ibadah pada hari ini juga ya Tuhan. Tuhan, dengarlah doa pengakuan dosa dan permohonan ampun kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, banyak orang merasa puas karena sudah diselamatkan Tuhan. Marilah kita ingat bahwa pesan firman yang memperbarui kita dalam surat Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14 memanggil kita di sini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Demikian Filipi 2 ya, ayat 12 sampai 14. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat
teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita memuji Tuhan lagi dengan Kidung Jemaat 253, Majulah, Majulah. Majulah, majulah, maju dalam terang benerang, dan nyalakanlah pelita, menantikan mempelai. Sumber hidup hanya Dia, umat Tuhan masuk pintunya. Majulah, majulah, tabahlah, tabahlah, tabah tanpa mengeluh, tanggunglah cerca dan duka, taat sampai ajalmu. Lihat laju kehidupan, biar iblis datang menerpa. Tabahlah, tabahlah, tumbuhlah, tumbuhlah, tumbuh dalam Tuhanmu. Roh dan hidup kau serapkan, jangan maut kau tempuh. Subur oleh kuasa Allah, bagai carang hijau samanya. Tumbuhlah, tumbuhlah. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan waktu yang Tuhan telah karuniakan kepada kami, betapa kami rindu agar kami mempunyai kehidupan yang bertumbuh di dalam segala hal ya Tuhan, dan juga dalam iman kepada Tuhan. Karenanya kami bersyukur untuk kesempatan boleh bersama-sama beribadah. Kami mau membaca dari firman Tuhan, kami mau belajar apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Karenanya biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika dalam waktu yang singkat kami membaca firman Tuhan, kami boleh mengalami Roh Kudus menolong agar firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, yang boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, urapilah kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Mari Tuhan, Engkau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini ya dalam tema khusus saudara-saudara
ya, itu ditentukan dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 12. Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Ya, saya juga tadi sudah PPT saya ada juga. Udah bisa di ini? Ya oke. Lewat oke ya. Tema kita hari ini mengupayakan pertumbuhan iman sehari-hari, dan bacaan kita ya. Ini Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Saya mengajak kita membacanya berbalasan deh ya. Saya baca ayat yang ganjil dan saudara baca ayat yang genap sampai ayat 12 saja. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya, sampai di situ pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudara-saudara, tadi saya sudah mengucapkan juga Happy New Year ya. Jadi kita bersyukur. Kok nggak bisa maju ya ini ya, majunya. Ya, kita bersyukur hari ini kita ada di minggu yang kedua tahun 2025. Nah, biasa kalau tahun baru semangatnya masih lebih ya. Lebih semangat. Semoga demikian saudara-saudara. Dan ketika saudara memasuki tahun baru, biasanya orang juga mempunyai resolusi ya. Mengevaluasi kehidupan pada waktu yang lalu. Di tahun 2024, bagaimana saya menggunakan waktu di tahun 2024 dan bagaimana ketika sekarang ini 1 tahun lagi, semoga 1 tahun lagi ya Tuhan anugerahkan ya, paling enggak sampai tahun baru lagi kan, tahun 2026, walaupun enggak ada yang tahu di antara kita ya, semuanya sukses, Tuhan menyelesaikan, Tuhan berikan waktu atau tidak. Karena memang perjalanan hidup dikatakan itu unpredictable. Ya, unpredictable. Ini kok nggak bisa ya ini. Iya, yang ini kan. Jadi ini. Iya, ininya mesti ada yang bantu nih kalau ini ya. Ya, jadinya kan ya. Perjalanan hidup unpredictable. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ya. Tadi ada warta ya.
Selain ada anggota jemaat juga Pak Untung yang di sini ada yang meninggal ya, tapi juga ada Pendeta Ferdinand Suleman ya. Ada yang baru dengar hari ini atau udah sekarang berita lewat WhatsApp cepet ya. Dan itu memang ya suatu hal yang tidak diduga, dan sebenarnya tanggal 10 Januari itu adalah wedding anniversary-nya Pendeta Ferdi dan Ibu Wanastri ya, Ibu Wawan yang ke-44. Lalu memang Pendeta Ferdi itu mau bikin ada ucapan syukur wedding anniversary dan sudah minta disiapkan tempat dengan teman-teman dekat ya, bukan minta ke siapa gitu kan, teman-teman dekat, dan memang sudah dipersiapkan. Undangan pun sudah disebar untuk tanggal 11 Januari jam 11 pagi di sebuah resto. Siapa yang tahu bahwa akhirnya pertemuannya memang terjadi lebih besar, yang datang lebih banyak, tapi bukan lagi dalam peristiwa wedding anniversary, tapi ya dalam rasa kehilangan. Tapi itulah kehidupan, itu tidak dapat diduga ya. Dan bersyukur karena mau wedding anniversary, kalau saudara lihat biasa kan orang kalau kedukaan itu fotonya yang ditampilkan banyak foto-foto masih lebih mudanya ya. Kalau saudara lihat mungkin di tayangan YouTube-nya itu dari awal saya belum datang, saya datang hari Jumat. Ya, hari ini ada yang ikut penguburan termasuk Pendeta Diana, Bahari kayaknya dia bilang. Nah, hari Jumat siang saya datang, tapi Kamis saya udah ikut kebaktiannya lewat YouTube dan saya memang merasa heran. Saya tadinya nggak kepikir itu foto ya tadinya untuk wedding anniversary. Jadi fotonya itu foto wajah sekarang, benar ya. Tapi dalam sukacita yang luar biasa. Dan ketika saya datang hari Jumat itu, kawan dekatnya bilang sama saya, iya Ferdi bilang katanya, fotoin saya dong yang banyak. Ya kan, maka difotoin dan dia kasih lihat, coba lihat yang ini katanya. Enggak pernah ya Pendeta Ferdi itu tertawa begitu senang sekali, dan Ibu Wawannya juga lagi ketawa senang ya. Saya bilang lagi ngapain nih? Iya lagi kita suruh ciuman katanya. Akhirnya tertawa terbahak-bahak karena disuruh itu. Nah itulah saudara, tapi sebagai orang beriman kita tahu bahwa ya rencana Tuhan selalu paling indah. Yang paling penting kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itu ya, unpredictable, kadang-kadang kita diperhadapkan pada pilihan kanan apa kiri nih. Atau mesti muter atau enggak. Enggak jelas juga perjalanannya. Nah di dalam perjalanan itu apapun juga ya, maka next lagi apa yang kita perlukan adalah iman. Betul? Apapun yang kita alami, yang kita butuhkan adalah iman. Dan bersyukurlah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang beriman. Ya, karena iman itu, next lagi, iman adalah sebenarnya ya karunia, ya. Sola fide, sola gratia, iman itu adalah pemberian dari Allah. Manusia tidak bisa melakukan kebaikan apa-apa, juga tidak bisa beriman kalau Tuhan tidak mengaruniakannya. Karena manusia udah jatuh dalam dosa ya, itu total depravity dan juga dalam ketidakmampuan. Dan Allah memberikan kasih karunia, Allah yang melahirbarukan kita. Kita menjadi anak-anak Allah
Yohanes 1 ayat 12 ya. Tapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Melahirbarukan, memanggil, memberikan iman kepada manusia. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang beriman dan diselamatkan. Nah, jadi iman itu bukan usaha kita. Iman itu adalah anugerah Allah. Tapi ketika kita sudah menjadi orang beriman, ada nggak yang harus kita lakukan? Ya, apakah ada juga orang yang disebutnya itu ajarannya hyper grace. Hyper grace itu yang melebihkan anugerah dalam arti wah manusia nggak perlu melakukan apa-apalah ya, semuanya itu kan iman kepada Allah. Nah, padahal kita beriman karena Allah mengaruniakan pada kita. Tapi setelah kita menjadi orang beriman, yang harus memelihara iman itu bertumbuh siapa? Kita, dan juga memang dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi kita yang harus memelihara pertumbuhan iman kita, ya. Dan saya bersyukur kalau dari sini saya melihat ya, ada wajah-wajah baru, tapi juga ada wajah-wajah lama. Iya kan? Nah, berarti kita bersyukur kita bersama-sama telah berusaha memelihara iman. Benar kan? Semoga yang dari dulu sampai sekarang, dari tahun berapa tuh? Dari tahun 87 ya, ketika saya baru lulus STT sampai hari ini tahun 2025. 38 tahun yang lalu. Saya nggak menyebut nama saudara soalnya banyak juga, nanti ada yang kelupaan disebut ya. Tapi saya bersyukur, bersuka cita. Dari dulu udah pelayanan bersama sampai hari ini masih melihat ada dalam pelayanan. Berarti kita berusaha meresponi anugerah Tuhan, memelihara iman saudara. Tuhan memang memerintahkan kita supaya beriman, Tuhan memberikan anugerahnya. Dan dalam Alkitab iman percaya digambarkan juga dengan istilah memang kita berpaling lalu kita menerima, kita membukakan pintu ya, ayat yang terkenal itu Wahyu 3 ayat 20 dan sampai ini kita ikut Tuhan ya. Dan sampai hari ini next lagi iman ya. Iman bukan sesuatu yang terjadi instan, melainkan next lagi bisa tolong ini soalnya ininya nggak bisa dipakai nih. Oh ya oke. Kelewatan nih kalau udah ini ya. Kalau herannya udah di sana terus ini bisa ya. Iman bukan sesuatu yang terjadi secara instan, tapi iman itu adalah perjalanan yang berkelanjutan. Ya, saudara tahu juga ada ayat dalam 2 Petrus 1 ya, saya nggak cantumkan di sini karena saya baru ingat di sini memang di sini dikatakan 2 Petrus 1 di sini dikatakan karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita. 2 Petrus 1 ayat 5 mengatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, jadi udah beriman harus menambahkan kebajikan. Katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan menambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Dan menambahkan lagi kepada pengetahuan penguasaan diri. Menambahkan lagi kepada penguasaan diri ketekunan. Dan menambahkan lagi kepada ketekunan kesalehan. Menambahkan lagi kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ya, jadi kalau dalam 2 Petrus 1 itu ada makin bertambah-tambah. Ya, kita udah berapa puluh tahun menjadi orang Kristen, ada yang mungkin baru, ada yang udah berapa puluh tahun dan sudah makin bertambah-tambah enggak? Ya, ibaratnya kalau pohon, ada yang punya pohon dan pohonnya itu awet sampai sekarang, ada enggak? Ya, ya memang apa-apa tuh sepertinya ada klimaksnya kayak pohon banyak buahnya, terus juga ada saat menurunnya ya. Tapi ya kita rindu kalau dalam perjalanan kehidupan iman kita ya, walaupun bentuknya beda, tapi artinya kalau tubuh mungkin sampai klimaks tertentu
kita udah nggak bisa bertumbuh lagi, ya kan? Tingginya segala tetap segitu, malah makin pendek dikit kan? Tapi dalam iman sesungguhnya kita bisa terus memelihara dan bertumbuh. Walaupun bertumbuhnya itu ya ibaratnya beda ya. Kalau bertumbuh juga diwujudkan dalam pelayanan ya. Bisa jadi pelayanannya itu tidak sama ketika waktu masih muda. Tapi kerinduan pelayanan itu harusnya tetap berkobar-kobar ya. Mungkin ya kalau orang udah nggak bisa ikut pelayanan yang aktif dengan pergi ke sana, pergi ke sini. Mungkin dengan menjadi tim doa. Tapi tim doa yang setia, yang rindu. Nah bisa seperti itu sehingga kehidupan seperti ini bisa makin bertambah-tambah ya. Ibaratnya biar bagaimanapun buahnya tetap makin banyak saudara. Nah kita akan masuk ya, temanya khusus loh dibuat oleh Majelis GKI Cipinang Elok ya kan. Ini bukan yang dari GKI seperti biasanya, yaitu mengusahakan pertumbuhan iman. Makanya kita mau belajar next lagi bagaimana dong caranya mengupayakan pertumbuhan iman itu. Kita juga bisa merefleksikan bagaimana perjalanan kehidupan kita setahun yang lalu sudah sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan iman atau belum. Nah itu ayat saudara, Kolose 1 ayat 9 sampai 12 yang tadi kita baca itu kalau bagi saya luar biasa ya. Boleh dibilang komplit untuk menjadi pedoman. Kita harus bertumbuh itu bagaimana saudara. Nah dimulai dengan ayat 9 di sini dikatakan sebab itu sejak waktu kami mendengarnya kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Nah, jadi yang pertama itu di sini dikatakan ya, bagaimana upayanya? Next lagi slide-nya. Kita mau berdoa agar kita bisa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Nah ini orang makin tua pun harus doa ini ya. Malah doanya berarti udah lebih panjang kan. Dari waktu masih muda sampai udah tua. Terus minta Tuhan tolong saya untuk punya hikmat tahu kehendak Allah. Dan mestinya kehendak Allah yang dilakukan udah makin banyak belum saudara? Udah makin banyak dong dibanding dengan yang masih remaja misalnya kan. Dibanding dengan yang masih remaja maka ini udah makin dekat dengan kehendak Allah. Nah jadi tema ini artinya relevan buat semua orang baik yang dari masih muda sampai udah. Nah lalu untuk kita makin tahu kehendak Allah apa yang bisa kita lakukan? Nah ini nextnya lagi upaya yang bisa kita lakukan sehari-hari. Ya, upaya yang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, membaca Alkitab secara teratur dengan kerinduan, ya. Dan kalau bagi saya, yang saya tahu juga jemaat Cipinang Elok ini termasuk yang sangat memperhatikan. Benar nggak? Baca Alkitab secara berkesinambungan. Masih ada ya kelompok baca Alkitabnya itu masih ada nggak? Oh luar biasa coba, ditanyain coba udah berapa puluh tahun kelompok itu ya. Nah cuma yang perlu dipertanyakan saya nggak tahu yang ikut makin nambah atau makin kurang saudara. Tetap ya kan, karena saya bayangkan mungkin yang tua udah ada yang pulang ya kan. Yang muda ada yang udah ikut lagi ke situ kan, jadi tetap ya jumlahnya gitu kan. Nah semoga kalau majelis jemaat merasa memang perlu nih mendorong anggota jemaat semua untuk bisa bertumbuh dan ada tindakan nyata yang dilakukan. Kalau saudara ya belum bisa hadir dalam kelompok baca Alkitab bersama, saudara bisa punya program selesai baca Alkitab 1 tahun.
dulu di jemaat saya, zaman saya jadi pendeta itu ada digalakan sekali. Ya, tapi sekarang memang di Warta ada tetap baca Alkitab setahun, tapi gaungnya udah mulai kurang. Saya nggak tahu kenapa begitu. Sedangkan di jemaat-jemaat lain itu masih digaungkan. Ya, saya tahu ada jemaat-jemaat yang memang udah pakai aplikasi sekarang kan. Udah lebih mudah pakai aplikasi mengikutinya. Nah jadi kalau kita baca Alkitab kira-kira kalau gampang ingatnya 3 pasal sehari, kira-kira setahun itu habis. Kalau kita mau baca Alkitabnya 1 pasal sehari, jadi seminggu 7 pasal ya. Katanya itu 3 tahun itu habis. Tapi saya jarang baca yang 3 tahun. Tapi kalau setahun itu baca ya kan saudara ya. Nah ini kalau mau lebih cepat lagi 3 bulan habis. Bacanya 10 pasal atau 13 sampai 14 pasal. Wah mungkin saudara bilang keburu ngantuk dong. Oh jangan ya. Nah mungkin 13, 14 pasal ya. Mungkin kita nggak ngerti dong. Nah ini memang ada bedanya dengan saat teduh biasa. Ya, kalau saat teduh kita memang bisa kayak baca Alkitab tadi, ini Kolose 1 ayat 9 sampai 12 kita renungkan secara dalam. Tapi kalau baca Alkitab ini memang arahnya untuk kita tahu keseluruhan Alkitab. Jadi artinya belum tentu memang harus mengerti. Iya kan? Ada yang bilang sama saya, habis kita bacanya juga nggak ngerti gimana dong? Dia bilang gitu kan? Nggak apa-apa, belum tentu harus mengerti, dibaca aja. Nah sekarang juga gampang, kalau saudara bilang saya capek lah bacanya, mata saya udah gak kuat. Tinggal pakai baca Alkitabnya audio, maka ngomonglah sendiri dia. Dari sini kan, iya sekarang udah gampang banget saudara ya. Nah lalu berdoa sungguh-sungguh. Disiplin doa bukan hanya terjadwal, tapi juga spontan di berbagai situasi. Jadi artinya ya seberapa dalam hidup ini kita harus ingat Tuhan. Ya kalau doa kan, doa sehari berapa kali? Berapa kali? Ada yang bilang 3 kali ya kayak makan ya kan. Ada yang bilang sama kok 5 waktu ya kan. Ya atau ada yang 2 kali doang. Kalau 2 kali cuma doa pagi doa malam ya kan. Kalau 5 waktu itu pagi malam sama makan pagi makan siang makan sore maka jadi 5 kali lah. Nah tapi memang dalam Alkitab kita itu bukan berapa kalinya yang dipentingkan. Tapi firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Itu berarti doa memang nafas kehidupan. Dimanapun kita berada kita ingat Tuhan. Nah lalu yang berikut adalah bergabung dalam persekutuan doa untuk saling membangun dan mendoakan. Ya, nah ini juga yang menarik memang dalam gereja-gereja. Moga-moga sih bukan di Cipinang Elok ya. Benar-benar saya udah jarang sih dengar tentang Cipinang Elok, ya kan? Jadi no pesan sponsor, tapi semoga emang sini lebih rajin ya. Tapi gereja saya juga sekarang-sekarang ini mempunyai pergumulan katanya. Gerejanya mah memikirkan ya, program apa yang cocok, tema apa yang cocok ya. Tapi bagi yang bikin acara, akhirnya mereka bisa sampai pada kesimpulan, heran ya jemaat kita. Tema apa juga dibikin, yang datang kebanyakan lu lagi katanya ya. Jadi tidak pengaruh temanya. Kadang-kadang tidak pengaruh pembicaranya juga ya kan. Jadi yang gak mau datang tetap gak mau datang. Ya saya gak tahu di sini tapi kita sebenarnya dipanggil. Dengan kita ya rindu bertumbuh. Itu bisa lebih menguatkan kita. Walaupun sekarang sarana banyak. Saudara mau tema apa sekarang saudara cari di YouTube juga ketemu. Ya kan? Nah tapi hati-hati juga dilihat kalau yang di YouTube itu alirannya juga bagaimana. Karena nanti kadang-kadang bisa beda lagi ya. Next lagi itu yang mesti kita lakukan. Jadi kita harus menjadi pohon yang akarnya terhubung dengan mata air. Dan pohon yang seperti itu akan kuat dan kokoh dalam menghadapi badai apapun juga. Nah tadi pada ayat 10 juga dikatakan ya sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Next lagi itu ya, berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah tadi kita udah baca Alkitab. Kita mau mempraktikkan
ajaran firman Tuhan dalam kehidupan. Ya. Nah, itu makanya kita ketika menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup ini, kita mau sih memang berhubungan dengan orang yang menyenangkan kita. Tapi terkadang tetap ngalamin ada orang-orang yang dalam tanda kutip nyebelin kita juga. Nah, tapi bagaimana memperlakukan sesama dengan kasih. Bagaimana kita menjadi teladan dalam pekerjaan. Bagaimana kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Lalu kita menghindari sikap hati yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Ya, iri hati, bohong ya. Kita menghindari dosa, lalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan, dalam setiap keputusan yang kita buat. Saudara, mengandalkan Tuhan. Itu ya, luar biasa. Nah, next lagi. Pohon yang akarnya terhubung dengan mata air akan berkualitas baik dan menghasilkan buah yang lebat. Saudara senang lihat pohon yang banyak buahnya, yang daunnya hijau, dibanding lihat pohon yang kering, yang hampir mati. Ya, biarlah kehidupan kita juga bertumbuh, ditanam, terhubung dengan air yang membuat tumbuh, yaitu Tuhan Yesus sebagai air hidup juga, dan kita mempunyai kehidupan seperti pohon yang bertumbuh dan berbuah ini. Nah, jadi itu saudara tadi yang pertama ya, kita berdoa dengan tiada henti-henti. Lalu kedua, punya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita tekun, sabar. Next lagi. Tekun, sabar, dan senantiasa mengucap syukur ya. Bertumbuh itu perlu ketekunan ya. Benar? Yang udah mengusahakan bertumbuh berpuluh tahun tahu. Yang masih muda mungkin juga punya kerinduan bertumbuh. Tapi kadang-kadang kan kita misalnya niat aja baca Alkitab. Niat baca Alkitab setahun ini. Ini mumpung pada awal-awal tahun ya yang niat. Tapi kadang-kadang ada juga orang Kristen yang udah gak mau lagi baca Alkitab 1 tahun gitu. Dia bilang apa? Ntar juga di tengah-tengah pasti saya nggak sampai habis katanya ya. Apalagi kalau mulainya dari Kejadian, Keluaran, masih semangat sampai Imamat. Wah udahlah katanya ya, sampai Imamat udah pusing katanya. Nah kalau saudara rasa gitu, saudara juga bisa cari ya kitab yang lebih menantang untuk kita baca. Ya namanya manusia memang ada kekurangan. Nah jadi Imamatnya nggak dibaca terus-terusan, tapi misalnya digilir sama Injil. Boleh, yang penting dikasih centang, bagian ini sudah dibaca ya. Nah jadi bertumbuh itu perlu ketekunan, kesabaran, dan percaya bahwa Sang Pemilik memang menghendaki kita demikian. Kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan, memohon kekuatan dari Roh Kudus. Tadi pada ayat 11 kita dikuatkan dengan segala kekuatan ya oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Apa yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini? Kita belum tahu, tapi berjalan bersama dengan Tuhan ada kepastian kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan penuh ucapan syukur, saudara. Next lagi ya, penuh ucapan syukur. Jadi ini yang harus kita lakukan kalau dalam memelihara tumbuhan. Saudara tahu deh ya, itu sehingga kita bisa yang kita diharapkan next lagi ya, udah mau habis ini. Kita keep going di tahun 2025 ini. Dan jangan lupa keep growing. Growing dalam apa? Saudara mungkin udah punya perencanaan. Growing dalam usaha. Growing dalam kepandaian. Nah tapi jangan lupa juga growing in faith. Ya, perlu sekali. Seperti Paulus mengatakan next. Filipi 3 ya, tadi ada ayat ini juga makanya. Nah di sini Paulus katakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita udah jadi manusia baru. Kalau kita udah jadi manusia baru,
apa yang harus kita lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, ya. Sampai kapanpun Tuhan memanggil kita, tidak ada yang tahu. Tapi kalaupun Tuhan panggil ke rumah Bapa, itu bukan hal yang menakutkan, tapi hal yang membahagiakan. Karena sudah menggunakan hidup dengan baik, sudah bertumbuh dan sekarang berhadapan muka dengan muka, ya, dengan Tuhan. Next lagi, ya. Di tahun ini kita yakin iman kita akan bertumbuh, ya. Iman kita bertumbuh not by chance but by choice, dikatakan. Apa bedanya, Saudara? Kalau dengan by chance itu syukur-syukurlah bertumbuh gitu kan. Syukur-syukur bisa bertumbuh. Tapi kalau enggak gimana dong? Tapi di sini dikatakan dengan choice. Dengan choice itu artinya dengan kesadaran kita memang memilih mau bertumbuh, Saudara. Dan terakhir, ya, refleksi kita ini adalah di tahun 2025 ini apa yang menjadi pilihan Saudara? Choice Saudara yang mana? Ya. Nah, ini bertumbuh artinya kita bisa berjalan dengan baik. Kalau berjalan dengan baik itu berarti juga ada keseimbangan. Saudara lihat ya, ada keseimbangan. Ada orang yang rajin melayani. Melayani mah jangan khawatir lah, dia selalu bersedia. Ya. Tadi saya sempat baca pokok doa. Doakan apa ini? Doakan proses pencarian penatua baru katanya ya. Tahun pelayanan ini. Katanya masih kurang. Padahal anggota jemaatnya udah banyak belum nih? Kira-kira lebih banyak mana anggota jemaat sekarang dengan anggota jemaat ketika saya ada di sini tahun 87? Pasti sekarang ya. Iya kan? Karena jemaat ini bertumbuh. Kalau nggak lebih banyak berarti kan nggak bertumbuh, Saudara. Nah, tapi semangat pelayanannya lebih banyak orang yang rindu melayani dulu atau sekarang. Jadi kalau dibuat persentasinya itu lebih banyak yang mana? Ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama Saudara. Biarlah semua makin bersatu mau melayani Tuhan. Karena ada pepatah ya, kalau nggak salah pepatah mengatakan ketika gereja masih kecil ya, gerejanya terbuat dari kayu katanya. Ada gereja yang sederhana terbuat dari kayu tapi hati orang-orangnya terbuat dari emas katanya. Gerejanya kayu, hati orang-orangnya berbuat dari emas. Jadi artinya orang-orangnya itu berhati mulia lah ya. Mau pelayanan, mau ini mungkin seperti itu ya. Ini sebuah istilah memang ya. Nah tapi dikatakan ketika gereja itu menjadi besar ya. Sayangnya bisa jadi terbalik. Gerejanya sudah terbuat dari emas. Artinya gerejanya itu jauh lebih bagus dari dulu. Tapi sayangnya hati orang-orangnya terbuat dari kayu. Jadi artinya kurang. Ya gimana, itu sebuah istilah, saya cuma lagi ingat saja Saudara. Nah tapi bagaimanapun juga saya bersyukur jemaat ini bertumbuh Saudara. Nah roda-rodanya itu harus seimbang. Ya, dan kalau roda-roda itu kalau makin banyak yang melayani, makin banyak yang baca Alkitab, makin banyak berdoa, kita makin bertumbuh, maka perjalanan itu juga akan lebih cepat, jari-jarinya lebih besar. Tapi kalau tidak seimbang, itu juga akan menimbulkan kesulitan. Upaya apa saja yang Saudara mau lakukan sehari-hari di tahun 2025 ini? Ya, nggak usah yang terlalu muluk-muluk, tapi mungkin kita mulai dengan tambahkan. Ya, 1%, 5%, ada ya yang judul tambahkan 1% katanya. Tapi kalau 1%-nya setiap hari mah banyak. Nah tapi terserah Saudara upaya apa yang kita mau tingkatkan supaya iman kita lebih bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening. Persembahan pujian setelah itu.
Shalom. Shalom Bapak Ibu semua. Satu pun. Tes. Tes. Shalom Bapak Ibu semua. Satu pujian yang akan saya bawakan, semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus berkati. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kekuatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi
menyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Penyembahmu. Terima kasih. Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita, dan pada akhir kita bersama menaikkan doa Bapa kami dinyanyikan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah ketika Tuhan memberikan kesempatan kehidupan bagi kami di tahun yang baru ini, kami boleh sungguh-sungguh rindu untuk terus bertumbuh, makin mengenal Tuhan, makin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan yang memberkati akan jemaat Tuhan di GKI Cipinang Elok di sini khususnya, biarlah jemaat ini juga boleh terus menjadi jemaat yang bertumbuh. Makin banyak orang-orang yang rindu bersekutu, melayani, dan bersaksi ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk proses pencarian penatua baru yang masih dibutuhkan beberapa orang untuk tahun pelayanan 2025 dan 2025-2026 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, menggerakkan hati anak-anak-Mu yang Tuhan sudah berikan kehidupan. Biarlah mereka boleh menjawab panggilan Tuhan untuk bisa melayani Engkau ya Tuhan. Juga untuk program pelayanan di sepanjang tahun 2025, Tuhan yang memberkati dan jemaat Tuhan boleh terus bertumbuh. Baik melalui pembacaan Alkitab, berdoa, bersekutu dalam semua program yang diadakan, dan juga melayani bersama-sama ya Tuhan, dan sehingga jemaat ini seperti roda yang berputar maju terus. Kami juga berdoa untuk persiapan Bible Camp Komisi Anak, Bible Camp Remaja, Tuhan juga yang menolong sehingga boleh disiapkan dengan baik dan pada waktunya diadakan, dan benar-benar membawa anak-anak dan para remaja untuk lebih mengenal Tuhan. Mereka boleh mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Kami mau berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, diantaranya yang dirawat di rumah sakit Ibu Tiarlin Manurung, di ICU RS Durensawit Ibu Helen di RS Karoles. Tuhan, Engkau yang tahu keadaan mereka, kami mohonkan Tuhan berkati pengobatan yang dilakukan oleh dokter. Kalau boleh mendatangkan kesembuhan, Tuhan yang berkenan juga menjamah. Tapi apapun yang terjadi, mereka boleh rasakan Tuhan ada dekat dan tidak pernah meninggalkan mereka. Juga yang dirawat di rumah Ibu Hidayani
untuk terapi yang dilakukan biarlah membawa kesembuhan. Ibu Brenda, anak dari Bapak Darwin Pasaribu, Ibu Susana Takneo, Ibunda dari Bapak Yoksan, Ibu Sariana, Bapak Suwan Hendra, Penatua G. Kristanto, dan mungkin juga ada lainnya yang dirawat di rumah yang belum kami sebutkan namanya. Tuhan biarlah mereka juga boleh terus ada dalam dekapan kasih Tuhan, topangan Tuhan. Mereka boleh tetap semangat dan pengobatan di rumah, perawatan di rumah boleh membawa mereka juga pada kesembuhan. Juga yang dalam proses pemulihan, Ibu Pingkan Lantang yang kemoterapi, Tuhan berikan kekuatan. Ibu Endang di Medan pasca stroke, Ibu Yulia Iskandar, Ibu Yosefin, Ibu Nursinta Sitompul, Ibu Murnila Sebua, Ibu Surti Niman, Ibu Dian Damayanti, Ibu Baren Sinaga, Ibu Nyoto, Bapak Tony Magani, Bapak Wahyu Tribudi, dan mungkin juga ada yang namanya belum kami sebutkan. Tuhan, Kau tahu keberadaan mereka. Kiranya Tuhan juga yang terus berkenan menopang mereka di dalam masa pemulihan mereka. Dan kiranya oleh berkat Tuhan mereka boleh ada dalam keadaan yang makin pulih dan makin baik. Kami juga mau berdoa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah agar di tahun 2025 ini makin fokus dan bekerja. Para pemimpin kami dapat bekerja dengan tulus dan kesejahteraan rakyat bagi seluruh bangsa Indonesia dapat makin ditingkatkan. Juga kami mau berdoa untuk setiap kami dalam tahun yang baru ini. Mungkin ada di antara kami ataupun keluarga kami yang mempunyai berbagai pergumulan, berbagai masalah. Mungkin masalah dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan ekonomi, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, mencari pasangan hidup, dan juga pergumulan lainnya. Biarlah pergumulan apapun juga kami bawa kepada Tuhan. Dan kami boleh peka atas jalan keluar yang Tuhan mau nyatakan dalam pergumulan yang kami bawakan kepadamu. Juga segala harapan kami, cita-cita kami di tahun 2025 ini. Biarlah kami bawa kepada Tuhan. Kami mohonkan Tuhan menolong kami untuk mewujudkan segala harapan cita-cita kami, khususnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh terjadi ya Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini, hari-hari mendatang hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah kami senantiasa untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Banyak yang kami mohonkan, Tuhan melihat hati kami masing-masing, sempurnakan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi di dalam Kristus,
1 Korintus 15 ayat 58 mengajak kita ingat, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam tiap ibadah bersama jam 7 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini bisa juga dengan QRIS. Marilah kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesaan 448. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun
Umat diundang untuk berdiri, kita menyanyikan bait ketiga. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Marilah kita menyatakan hati dan membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang baik, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan, baik jasmani maupun rohani. Saat ini kami membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa, dan jadikanlah hidup kami sebagai saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sepulang dari ibadah di gereja, apa langkah yang akan jadi komitmen supaya kita boleh bertumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tahu iman telah Tuhan karuniakan kepada kita. Kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan yang beriman. Nah, tapi setelah itu, apakah iman kita akan bertumbuh? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan
Umat Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Marilah kita kembali menyanyikan NKB 183, Dulu Ku Mencari. Dulu ku berhayal, Yesus milikku. Kini ku tak ragu, Dia hartaku. Dulu ku bagaikan sulur yang benar, kini ku bercahaya, hilang dan benar. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, mari kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.